Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Sapitri Ramadhani, NPM 22411216 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data sampel terkait dengan suatu populasi. Hipotesis terdiri dari hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif, H1. H0 menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya efek, sementara H1 menyatakan adanya perbedaan atau efek. Prosedur uji hipotesis. Nomor 1 ada tentukan parameter yang akan diuji. Nomor 2 tentukan hipotesis 0. Yang nomor 3 tentukan hipotesis alternatif. Nomor 4 ada tentukan Nomor 5 ada pilihan statistik yang tepat. Nomor 6 ada tentukan daerah penolakan. Yang nomor 7 ada hitung statistik uji. Nomor 8 ada putuskan apakah hipotesis 0 ditolak atau tidak. Contoh uji hipotesis. Seorang yang dituduh pencuri dihadapkan kepada seorang hakim. Seorang hakim akan menganggap orang tersebut tidak bersalah sampai kesalahan bisa dibuktikan. Seorang jaksa akan berusaha membuktikan kesalahan orang tersebut. Dalam kasus ini, hipotesis 0 adalah orang yang tidak bersalah dan hipotesis alternatif adalah orang tersebut bersalah. Hipotesis alternatif inilah yang akan dibuktikan. Ada dua kondisi yang memungkin terjadi terhadap orang tersebut. Yang pertama ada orang tersebut tidak bersalah dan kedua orang tersebut bersalah. Dan ada dua keputusan yang bisa diambil hakim, melepaskan orang tersebut atau memenjarakan orang tersebut. Bisa dilihat dalam tabel di atas ini. Dalam kasus ini ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan hakim, memenjarakan orang yang benar atau melepaskan orang yang bersalah. Fungsi uji hipotesis. Fungsi uji hipotesis ada beberapa di antara. Yang pertama ada menguji kesesuaian data dengan hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menentukan sejauh mana data sampel mendukung atau menentang hipotesis yang diajukan. Ini membantu peneliti atau analisis untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Yang kedua ada mengambil keputusan statistik. Uji hipotesis membantu dalam pengambilan keputusan statistik. Berdasarkan hasil analisis data, kita dapat menentukan apakah kita dapat menolak hipotesis 0 dan mendukung hipotesis alternatif atau sebaliknya. Yang ketiga ada generalisasi ke populasi. Dengan menggunakan data sampel, uji hipotesis memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi atau inferensi tentang populasi yang lebih besar. Ini membantu dalam membuat pernyataan yang lebih luas berdasarkan pengamatan terbatas. Yang keempat ada mengukur signifikan statistik. Uji hipotesis membantu kita menilai seberapa signifikan hasil pengamatan kita secara statistik. Nilai rendah menunjukkan bahwa hasilnya lebih mungkin bukan karena kebetulan, melainkan mewakili perbedaan atau efek yang signifikan. Ini adalah beberapa kesimpulan dari uji hipotesis. Yang pertama ada menolak hipotesis 0. Jika nilai P dikurang nilai dari tingkat signifikan yang ditetapkan, kita dapat menolak hipotesis 0. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti statistik untuk mendukung hipotesis alternatif. Yang kedua ada menerima hipotesis 0. Jika nilai P dikurang nilai lebih besar dari tingkat signifikan, kita tidak bisa menolak hipotesis 0. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup bukti statistik untuk mendukung hipotesis alternatif. Yang ketiga ada kesimpulan non-signifikan. Terkadang hasil uji hipotesis mungkin tidak memberikan bukti yang statistik yang cukup untuk menolak atau menerima hipotesis 0. Dalam kasus ini, kita tidak dapat membuat kesimpulan yang kuat berdasarkan data yang telah diuji. Nomor 4 ada kesimpulan terhadap tujuan penelitian. Kesimpulan
Kesimpulan uji hipotesis ini harus dikaitkan dengan tujuan penelitian awal. Apakah hipotesis tersebut terkait dengan perbandingan dua kelompok, pengaruh satu variabel terhadap yang lain, atau fenomena yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.